Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat sore Pak Ping, Selamat sore Pak. gimana kabarnya? Baik Pak. Kalau Pak Fred sendiri bagaimana? Saya juga kabar baik Pak Ping. Pak Ping hari ini akan melakukan coachingnya, Iya, iya. akan melakukan coaching. Dan kehadiran saya pada saat ini Pak Ping, Iya. saya ingin memberikan dukungan terhadap proses coaching Pak Ping. Di mana pada saat ini saya akan melakukan berbagai hal terkait dengan kompetensi coaching itu sendiri. Apakah Pak Ping sudah siap? Saya sudah siap. Baik, sebelum kita melakukan proses coaching Pak Vin, saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan coaching itu sendiri, Iya. yang di dalamnya mengandung beberapa konsep yang harus kita jalankan pada saat coaching itu sendiri. Di mana yang pertama, alur tirta. Alur tirta, kita menetapkan tujuan kita, kemudian lalu identifikasi, Iya. kemudian merencanakan aksi dan juga komitmen kita terhadap aksi yang direncanakan tersebut. Selain itu juga kita juga perlu mengetahui prinsip coaching itu sendiri, di mana kita harus menjaga kemitraan dalam proses komunikasi kita. Kemudian kita juga harus menciptakan proses tersebut menjadi sebuah proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching yang kita hadapi. Selain itu, kompetensi coaching. Dalam kompetensi coaching ini, jadi kita perlu menyiapkan diri supaya hadir penuh pada saat melaksanakan coaching. Kemudian kita juga memerlukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Kemudian kita juga harus menjadi pendengar yang aktif. Iya. Baik, itu merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam proses coaching ya Pak Vin ya. Baik. Pada kesempatan ini juga saya juga perlu menanyakan terkait dengan kesiapan Bapak tadi pada proses coaching itu sendiri. Kira-kira kompetensi coaching apa yang perlu Bapak kembangkan pada saat coaching ini? Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau saya kembangkan, saya harapkan dari kegiatan coaching ini adalah ketiga kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif seperti yang Pak sampaikan tadi. Lalu juga saya ingin mengembangkan langkah-langkah tirta dalam kegiatan coaching saya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini konsep-konsep yang sudah dijelaskan oleh Pak Alfred tadi bisa saya kembangkan dalam kemampuan atau kompetensi coaching saya. Baik, terima kasih Pak Ping. Pada coaching kali ini Pak Vin ini ingin mengembangkan kompetensi dan juga alur tirta yang akan dilakukan dalam proses coaching itu sendiri. Kira-kira yang paling spesifik yang akan Bapak lakukan sebentar pada saat coaching ini? Yang paling spesifik itu kehadiran penuh. Bagaimana saya merespon jawaban-jawaban dari coach saya dengan kesadaran penuh, dengan berbagai respon yang positif, hadir secara penuh, mau mendengarkan secara aktif. Itu yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini. Baik Pak Vin, kompetensi yang ingin dicapai yang spesifiknya seperti itu, dan saya juga mengapresiasi kemauan dari Pak Vin untuk bisa mengembangkan kompetensi tersebut. Untuk mengetahui ketercapaian dari proses coaching ini Pak Vin, kira-kira apa indikator ketercapaian dari Pak Vin? Oke. Saya bisa hadir penuh, bisa mendengarkan apa yang coach saya sampaikan, kemudian juga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi dari
coach itu sendiri, kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif. Itu yang indikator keberhasilan menurut saya Pak, sesuai dengan kompetensi coach yang sudah Bapak jelaskan kepada saya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Afin, dan ketercapaian ini tentunya ini merupakan harapan yang besar bagi Bapak sendiri dalam melakukan proses coachingnya Bapak ya. Iya Pak. Baik, untuk sesi kita pada kegiatan kali ini sampai di sini, Ya. dan selamat melaksanakan proses coaching itu sendiri, dan saya akan dampingi Bapak pada saat coaching itu sendiri. Baik, selamat sore Pak Afin. Terima kasih Pak. Baik, selamat siang Ibu Nini. Selamat siang Pak Afin. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik Pak Afin. Bagaimana dengan Pak Afin sendiri kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Oke, Ya, baik, pada hari ini kita ingin berdiskusi ya, Bu Nini, tentang berbagai hal. Saya ingin menanyakan, kira-kira ya, kira-kira kita akan membahas tentang apanya, Ibu Nini? Mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu ceritakan atau bagikan, mungkin terkait dengan pembelajaran atau apa ya? Iya Pak Afin, betul sekali Pak Afin. Jadi belakangan ini ya saya merasa agak kesulitan dalam membuat anak-anak itu biar mereka itu tetap fokus di dalam kelas selama kegiatan belajar berlangsung. Terkadang mereka itu mudah sekali teralihkan perhatiannya dan sulit sekali untuk diajak berinteraksi. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Pak Afin. Oh, seperti itu ya. Saya mau mengkonfirmasi kembali. Ibu Nini, saya dengar tadi mengatakan bahwa Ibu Nini mengalami kesulitan, di mana anak-anak itu kurang fokus dan mudah teralihkan dengan kegiatan lain saat pembelajaran ya Ibu ya. Ya Pak. Oke, itu persoalan yang cukup menantang. Jadi saya mengerti ya, ini tantangan yang Ibu hadapi. Mungkin kita bisa membahas lebih dalam lagi mengenai hal ini. Mungkin bisa Anda ceritakan ya, kapan biasanya anak-anak ini sulit fokus? Apa yang terjadi sebelum dan sesudah momen tersebut? Oke, baik Pak. Benar sekali seperti apa yang sudah Bapak sampaikan. Ya, jadi saat anak-anak itu kurang atau hilang fokusnya saat proses pembelajaran itu, Oke. saat saya menjelaskan materi, padahal itu saya sudah berusaha ya sedetail mungkin menjelaskan secara runtut sesuai dengan usia mereka. Tetapi itulah Pak, entahlah apa yang terjadi pada anak-anak ini. Terkadang mereka fokus, terkadang sebentar-sebentar. Di sini lebih banyaknya tidak fokus Pak. Jadi itulah yang sering saya alami. Kira-kira mungkin ada solusi kah dari Bapak untuk mengatasi persoalan seperti ini? Oh ya, jadi saat proses pembelajaran ya Bu ya, Iya, karena Pak. kurang fokus. Mm. Oke, yang sebenarnya apa sebenarnya yang ingin Ibu capai terkait dengan masalah fokus anak-anak? Apa yang Ibu inginkan dari anak-anak sebenarnya mengenai fokus? Saya inginkan anak-anak itu mereka saat menerima pembelajaran dalam kelas itu intinya mereka mendengarkan sehingga mereka mengerti, mereka paham apa yang mereka pelajari hari itu. Maksudnya tidak hanya begini badannya saja yang hadir di dalam kelas, tetapi pikiran mereka tidak ada di kelas begitu, sehingga nanti kan ketika suatu saat ada ujian atau pertanyaan-pertanyaan dadakan dari guru-guru lain, nanti di situ kan ada masalah baru lagi ketika anak-anak itu tidak bisa menjawab. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya ingin anak-anak itu fokus saat pembelajaran sehingga mereka bisa paham atau mengerti dari apa yang saya
jelaskan. Harapan dan tujuan yang sangat baik dari ini. Sekarang mungkin kita atau saya perlu tahu ya, kira-kira rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Ibu Nini, apa ide-ide yang sudah Ibu pikirkan untuk mengatasi masalah ini? Di sini saya pernah berpikir, Pak, untuk membuat sebuah kegiatan pembelajaran itu lebih interaktif. Ya, mungkin sesekali saya akan menggunakan permainan atau bermain peran lah, Pak, di sini. Bermain peran, kemudian saya menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Ide yang cemerlang. Ya, ternyata Ibu Nini ini punya ide yang bagus untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Tadi Ibu sampaikan melakukan pembelajaran interaktif, melakukan bermain peran, kemudian menggunakan media-media yang bervariatif ya. Ya, saya yakin Ibu bisa melakukan itu. Yang perlu saya konfirmasi kembali adalah kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini? Secepatnya lah, Pak. Secepatnya. Saya akan menjalankan apa yang saya sudah inginkan tadi atau ide yang saya sudah sampaikan tadi secepatnya dalam waktu dekat ini. Oke, dalam minggu ini ya. Dalam minggu Oke, baik sudah. Tetapi perlu bantuan juga ya Bu ya. Iya. Kira-kira siapa yang akan dilibatkan? Di sini saya ingin melibatkan rekan guru saya juga, Pak. Kebetulan di sekolah saya itu kan kelasnya itu kan paralel, jadi paling tidak saya akan meminta bantuan dari teman sejawat saya untuk bersama-sama mengatasi persoalan yang sedang saya hadapi ini. Oh, berarti melalui proses kolaborasi juga Iya, dengan Pak. rekan guru Benar ya. sekali, iya, Pak. Jadi Ibu juga melakukan kolaborasi untuk melaksanakan pembelajaran interaktif, memilih media yang bervariatif, itu yang sudah seperti yang Ibu sampaikan dan akan dilaksanakan minggu ini. Iya, Pak. Oke, baiklah Ibu. Luar biasa sekali pertemuan Iya, hari Pak. ini Ibu. Saya harapkan apa yang sudah kita bicarakan ini dapat membawa manfaat ya secara khusus untuk anak murid kita. Dan nanti kita bercakap-cakap lagi ya di lain waktu ya. Iya, Pak. Saya Siap, Pak. tunggu bagaimana aksinya dan bagaimana Oke. hasilnya kita diskusikan kembali. Siap, Pak. Oke, Siap. sampai ketemu lagi. di Sampai lain ketemu waktu. lagi, Pak Afin. Selamat sore. Baik Pak Fin tadi sudah melaksanakan praktik coachingnya. Iya. Nah, dan saya juga sudah mengamati tadi. Kira-kira setelah Bapak melakukan praktik coaching itu, bagaimana perasaannya? Ada sedikit rasa deg-degan juga karena berhadapan dengan teman yang mengalami masalah, tetapi secara umum, secara garis besar senang, bahagia karena bisa mempraktikkan praktik coaching dengan baik. Ya, senang Pak, senang. Oh ya, tentunya senang ya ketika bisa membantu teman, tentunya kita bisa merasa senang. Sebelum kegiatan coaching, kita sudah melakukan pertemuan yaitu di kegiatan praobservasi. Dan pada saat itu juga Bapak menyampaikan indikator ketercapaian dari praktik coaching yang Bapak lakukan. Kira-kira dalam pelaksanaan coaching tadi, seberapa jauh Bapak menerapkan indikator ketercapaian tersebut? Kalau dari alur Tirta, menurut saya pribadi sudah saya laksanakan, dan juga keterampilan seorang coach dalam melakukan coaching juga menurut saya baik karena ada beberapa hal yang saya tunjukkan dari keterampilan coaching, misalnya salah satunya dengan kehadiran penuh juga menggunakan prinsip-prinsip coaching. Oh ya, baik, terima kasih Pak Fin. Dan seperti yang saya lihat tadi, Pak Fin sudah melakukannya luar biasa sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Fin juga melakukan coaching dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach. Kemudian prinsip coaching juga Bapak terapkan dalam kegiatan coaching ini sendiri. Luar biasa Bapak. Kira-kira ke depannya kompetensi apa yang Bapak perlu kembangkan lagi dalam mempraktikkan coaching ini? Dari hasil refleksi pribadi saya, sepertinya saya harus terus belajar untuk membuat pertanyaan yang berbobot
karena itu yang menurut saya agak sulit. Oh ya, itu merupakan hal yang luar biasa Pak Vin. Itu merupakan sebuah hasil refleksi yang luar biasa, dan kiranya nanti perbaikan atas kegiatan coaching kita hari ini itu bisa memperkaya dan juga bisa memanfaatkan potensi dari rekan-rekan kita yang mengalami masalah seperti itu ya Pak Vin ya. Ya. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kegiatan hari ini Pak Vin. Untuk waktu Bapak saya ucapkan terima kasih. Selamat